Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya pada saat ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kebahasaan. Apa sih yang wajib kita ketahui soal kebahasaan? Simak sampai akhir ya. Beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini terdiri dari hakikat bahasa, fungsi bahasa, ragam bahasa, dan kesimpulan. Apa sih hakikat bahasa? Berdasarkan Lis Setiawati pada tahun 2021, kita dapat mengetahui pengertian bahasa dengan memperhatikan seseorang yang sedang berbicara. Apa yang kita tangkap dari ujaran orang tersebut? Kita akan menjawab bahwa kita mendengar kalimat, kata, pembicaraan, dan bunyi yang dilafalkan secara lisan. Semua jawaban tersebut benar, namun secara mendasar pembicara melafalkan susunan bunyi-bunyi secara teratur, yaitu bunyi bahasa. Bunyi bahasa tersebut membentuk kata dan kalimat. Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa bahasa merupakan kumpulan dan untaian bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur dan memiliki makna. Diujarkan secara lisan dan digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Sehingga dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diujarkan dengan tujuan untuk mengungkapkan pikiran. Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi ujar dan lisan. Keraf dalam Okarisma, Nuraini, Syakila, dan Lazuardi 2022 turut menyatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kita dapat melihat fakta sejarah bahwa masyarakat dahulu kala telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Sedangkan bahasa tulis baru ada ketika para ahli linguis menciptakan lambang-lambang tulis yang juga didasari atas kesepakatan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa memiliki sistem, bahwa bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penggunanya. Sementara itu, kebahasaan merupakan perihal yang berhubungan dengan bahasa. Berdasarkan Fauzi dan Hutayan pada tahun 2014,
berbanding terbalik dengan masyarakat pesisir atau masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, di mana masyarakat pesisir harus menggunakan nada bicara yang keras daripada masyarakat yang tinggal di pegunungan. Kerasnya nada tersebut dikarenakan mereka harus menyesuaikan dengan kerasnya suara ombak. Bahasa berdasarkan cara penuturannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, dialek atau logat daerah, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama, hal tersebut disebut juga sebagai logat daerah. Sebagai contoh, logat masyarakat Jawa yang tampak pada pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota, seperti Banyuwangi dan Bandung. Yang kedua yaitu terpelajar, di mana perbedaan tingkat pendidikan juga mewarnai variasi bahasa. Sebagai contoh, orang yang terpelajar akan menggunakan kata film, sedangkan orang yang kurang terpelajar dominan menggunakan kata film. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan pada saat aktivitas pendidikan, seperti mahasiswa dituntut untuk menggunakan bahasa baku dalam karya ilmiah yang dia buat. Yang ketiga yaitu resmi, di mana bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti acara formal dan penulisan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu tidak resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti percakapan sehari-hari atau percakapan dengan orang yang akrab. Kemudian juga terdapat ragam bahasa berdasarkan cara atau media komunikasi. Terbagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Untuk ragam lisan dihasilkan dari alat ucap seperti mulut. Sedangkan untuk ragam tulisan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam lisan memerlukan kehadiran lawan komunikasi atau lawan bicara, sedangkan ragam tulisan tidak membutuhkan kehadiran lawan bicara atau lawan komunikasi. Pada ragam lisan, unsur gramatikal tidak lengkap, sedangkan pada ragam tulisan, unsur gramatikal lengkap. Ragam lisan terikat dengan ruang dan waktu, sedangkan ragam tulisan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Untuk ragam lisan dipengaruhi oleh jeda dan ritme suara, sedangkan pada ragam tulisan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Lalu juga terdapat ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Yang pertama yaitu ragam sosial. Ragam bahasa yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial, seperti menyepakati norma dan kaidah kebahasaannya. Contohnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Yang kedua, ragam fungsional atau profesional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, dan kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dan lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Kemudian, ragam jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh seluruh media massa. Hal ini mencakup media massa audio, audiovisual, dan multimedia. Selanjutnya, terdapat ragam sastra, yaitu bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, serta peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini, istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar atau pembaca, dan istimewa cara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian, di samping sebagai alat komunikasi. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir adalah ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur masyarakat.
Sedangkan bahasa hukum biasanya menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kata yang luas. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebahasaan adalah proses komunikasi melalui bahasa. Dalam kebahasaan, kita menggunakan kata-kata, tata bahasa, dan struktur kalimat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa memiliki peran penting dalam menyampaikan ide, emosi, dan informasi di antara manusia. Dengan menggunakan bahasa, kita dapat berbicara, menulis, membaca, dan juga memahami pesan dari orang lain. Bahasa juga mencerminkan budaya, sejarah, dan identitas suatu kelompok atau individu. Jadi, kesimpulannya, kebahasaan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia di sekitar kita. Sekian, mohon maaf untuk setiap kesalahan. Semoga melalui video pembelajaran ini, kita dapat mengambil setiap manfaat dan juga lebih memahami materi tentang kebahasaan. Saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.